Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari kelas 11 MA Mu'min Cendekia. Di sini saya akan membahas pelajaran SKI bab 2 tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dinasti Bani Abbasiyah. Maka kalian tahu apa itu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Sejarah mencatat banyak terjadi kemajuan yang menakjubkan dalam hal ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan ini tidak terjadi di masa Bani Umayyah. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada waktu itu kemudian menjalar ke kota Kufah dan Basrah di Mesopotamia, Isfahan dan Nisyapur di Persia, Bukhara dan Samarkand di Transoxiana, Kairo di Mesir, Tunis, Toledo, dan Cordova di Andalusia. Kota tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada saat itu. Menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing yaitu Yunani, Syria, Ibrani, Persia, India, Mesir, dan lain-lain. Bahasa Arab. Buku-buku yang diterjemahkan meliputi ilmu kedokteran, matik, logika, filsafat, aljabar, ilmu fisika, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hewan, dan ilmu falak. Kedua, pengetahuan keagamaan seperti fikih, ushul fikih, hadis mustalah, hadis tafsir, dan ilmu bahasa semakin berkembang karena di zaman Bani Umayyah usaha ini telah dirintis. Pada masa ini muncul ulama-ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim, Hasan al-Basri, Abu Bakar al-Razi, dan lain-lain. Sini saya akan menyebutkan dua biografi dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Pertama, Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Juta bin Mahan At-Taimi. Dia merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Lahiran 5 September 699 Masehi di Kufa, Irak. Meninggal 14 Juni 767 Masehi di Baghdad, Irak. Makamannya di Abu Hanifah, Moskow, Baghdad, Irak. Tuanya bernama Thabit bin Juta, anaknya bernama Hamad ibnu Abi Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Nama aslinya Malik ibnu Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri mazhab Syafi'i. Kelahiran 711 Masehi Madinah di Arab Saudi. Meninggal 795 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Pemakaman di Jannatul Baqi, Madinah, Arab Saudi. Mazhab fikih yaitu Maliki. Orang tuanya bernama Aliyah binti Suraik al-Ajdiyah Anas ibnu Malik. Oke, kita lanjut yang ketiga. Sejak upaya penerjemahan meluas, kaum muslim dapat mempelajari ilmu-ilmu itu langsung dalam bahasa Arab, sehingga muncul sarjana-sarjana muslim yang turut memperluas penyelidikan ilmiah, memperbaiki kekeliruan pemahaman pada masa lampau, dan menciptakan pendapat-pendapat atau ide baru. Tokoh-tokohnya antara lain A. Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. B. Al-Faribi atau Abu Nasar Muhammad bin Takhan bin Ujlaq Al-Faribi. Ibnu Sina atau Abdullah bin Sina. D. Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ibnu Baja atau Abu Bakar Muhammad bin Yahya. F. Ibnu Rusyid atau Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid. G. Ibnu Khaldun. H. Ibnu Haytham. I. Al-Hajjan, dan J. Ibnu Zuhur. Di sini saya juga akan menyebutkan dua tokoh-tokoh biografi dari Al-Kindi dan Al-Faribi. Yang pertama, Al-Kindi. Nama aslinya Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq As-Sabbah Al-Kindi. Dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Kelahirannya di Kufah, Irak. Meninggalnya di Baghdad, Irak. Pendidikannya yaitu Rumah Kebijaksanaan. Terpengaruh oleh Abu Musa Jabir bin Hayyan, Aristoteles, Muhammad, Plotinus lainnya. Kedua, Al-Farabi.
Nama aslinya Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Faribi. Singkat, Al-Faribi adalah ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Faribi. Kelahiran 870 Masehi di Otan, Shymkent, Kazakhstan. Meninggal 950 Masehi di Damaskus, Suriah. Kebangsaan Abbasiyah. Pemakaman di Bab as-Saghir, Damaskus, Suriah. Pengaruh oleh Aristoteles, Al-Kindi, Plato, Plotinus, Claudius, Ptolemeus, Porphyrios. Sekolahnya di Aristotelisme, Platonis in Islamic Philosophy dan Ideologi. Kita lanjut yang keempat. Sejak akhir abad ke-10, muncul sejumlah tokoh wanita di bidang ketatanegaraan dan politik seperti Haijurah, Ulayah, Zubaidah, dan Bahrun. Di bidang susastraan dikenal Jubaidah dan Fasl. Di bidang sejarah muncul Salihah Suhda. Di bidang kehakiman muncul Zainab Ummu Al-Muwayyid. Di bidang seni musik ada Ulayah yang sangat tersohor pada waktu itu. Kelima, pada masa Bani Abbasiyah juga terjadi kemajuan di bidang perdagangan. Hasil industri yang diekspor ialah permadani, sutra, hiasan, kain katun, satin, wol, sofa, parabot, dapur atau rumah tangga, dan lain-lain. Keenam, bidang pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar. Sekitar 30.000 masjid di Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, awal abad ke-7 Masehi sampai dengan ke-10 Masehi. Perkembangan alamiah disebut juga sebagai sistem pendidikan khas Arabia. Tahap kedua, abad ke-11 Masehi. Kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah pada masa ini sudah dipengaruhi unsur non-Arab. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.